Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa dalam hidup ini kita harus meyakini dan setuju bahwasanya ketika kita hidup pasti ada satu hal yang kita hampir sama mengalami dan pasti mengalami. Apa itu? Yaitu problem atau masalah. Pagi hari ketika kita bangun, kemudian siang hari, sore hari, bahkan menjadi masalah. Dari remaja, dari dewasa sampai kita tumbuh menjadi orang tua pun banyak masalah. Masalah punya semua orang. Ada dikatakan ketika datang masalah ada tipe teginya tersendiri. Ana wong ana masalah, satu menganggap bahwa masalah tersebut hadiah yang dia bisa terima dengan senang hati. Alhamdulillah nyong ana masalah, maka diterima dengan sukarela, dengan tersenyum, karena meyakini bahwa Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada seseorang yang ketika ada masalah itu merasa hadiah. Yang kedua, ada orang yang ketika ada permasalahan muncul dalam kehidupan ini, yang tadi hadiah, yang kedua semangat. Wah, aku ada masalah, asik ah. Malah senang juga. Yang ketiga ada seseorang yang ada masalah itu cuma memperoleh beban. Payah ke. Ini hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ISQ, Hari Ginanjar membagi 3 orang atau tipikal orang ketika ada masalah. Ada orang yang pertama, ini hanya 3 tipikal. Saya nggak tahu Anda termasuk golongan yang mana. Satu, ada orang yang mana orang tersebut tipikalnya flight. Artinya apa? Ketika ada satu masalah, dia selalu terbang, selalu menghindar, dan gak mau langsung cepat-cepat diselesaikan. Kalau ada orang tipikal macam ini, maka selama dalam hidupnya dia pasti kena masalah. Yang kedua, ada tipikal tadi flight, ada tipe fight. Orang yang kena masalah atau ada masalah, dia hadapi. Jadi masalah itu bukan dihindari, tapi dihadapi. Itu ya. Jadi ketika ada satu permasalahan dalam hidup ini dengan siapapun, jangan cari akal permasalahan, tapi cari solusinya. Yang ketiga, ada freeze. Freeze apa? Ketika ada satu permasalahan, dia diem, padahal hatinya larang. Gitu ya. Dia hanya diem. Orang tersebut juga rugi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua masalah. Apa hidup perlu masalah? Perlu. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa kita punya kekuatan. Hadirin, Nabi Muhammad SAW tidak didapati dalam hidupnya kecuali pun baginda Nabi Muhammad SAW penuh dengan masalah. Tapi dengan adanya masalah selesai. Kenapa? Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur dan beruntung. Jadilah orang yang bersyukur nikmat Allah. Ya, itu kaya-kaya anak kecil. Kenapa anak kecil syukure aja sampai kululan panjenengan urip dan dunia syukure kayak bocah cilik, maksudnya maaf. Jangan sampai kita syukur kayak anak kecil. Syukur anak kecil bagaimana? Contoh, ini di sini punya ponakan dah? Ada ya? Punya adik ya? Coba suatu saat jenengan kasih dia coklat yang sangat mahal sudah, silver pin sudah 15.000 kasih. Begitu dikasih, senang dah ini anak? Gembira nggak? Pertanyaan buat saya, ketika anak kecil tersebut senang dikasih hadiah oleh Anda, kemudian ketemu sama saudaranya, ketemu sama temannya, kira-kira yang dia ceritakan yang memberi apa silver pinnya? Hah? Yang memberi apa silver pinnya? Silver pinnya ya? Yang memberi yang silvernya. Masa yang memberi silver pin? Anak kecil itu kalau diberi sesuatu gitu ya, yang diingat silver pinnya, bukan yang memberi. Harusnya dalam hidup ini kita kalau mau bersyukur kepada Allah, jangan kayak anak kecil. Apapun itu silver pin, tapi kita harus punya garis kesimpulan, bukan silver pinnya, tapi yang memberi nikmat. Orang kalau ada seseorang yang memberikan kebahagiaan, sing diamut-amut, sing dicekel, tapi tidak sadar bahwa yang menjalankan perintah tersebut untuk orang membahagiakan Anda adalah dari Allah. Oke, paham apa paham?
Terus Pak Kambawi ada beli serampung maksudnya. Ini kehadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi masalah itu perlu. Kenapa? Kita butuh masalah. Kenapa kita butuh masalah? Supaya kita tahu bahwa kita punya kekuatan. Wah, setiap hari itu masalah. Makasih. Dalam hidup kita merenung. Ya Allah, bisanya ya sedulur aduh. Terus apa maning? Bisa nekan sahabat atau sedulur atau padanya kancane akeh. Dari Gusti Allah jawab apa? Kita punya masalah, Allah yang jawab. Apa? Ud'uni astajib lakum. Makanya kon orang tahu perut karo Gusti Allah. Padahal langgarana masalah siji kesimpulannya gongkon perut mari Gusti Allah, karena yang bakal menyelesaikan masalah adalah Allah. Gurudul maning dalam murid. Ya Allah, padahal yang wis apik karo si fulan, nyong kurang apa karo si fulan. Nyong kurang apa karo si fulan, nyong kurang apa karo si fulan, tak bantu, tak macem-macem. Ngeluh, apa jawaban Allah? Masalah muncul, apa jawaban Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kata Allah, aja wedi konsep kecil biji darah tetep ana hitungane. Kalau kesal lagi kita sama Allah Subhanahu wa taala, apa? Ya Allah, nyodani cobaannya kayak kiye. Nyodani cobaannya kayak kiye, ujiannya kayak bocah orang ujian biasa-biasa baik. Tanggane ini biasanya nyodani kayak diuji setiap hari. Apa jawaban Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya ketika ada suatu permasalahan, sebenarnya ini panjenengan ngerti kesimpulannya, jangan mau diangkat derajatnya sama Allah. Untuk apa diangkat derajatnya? Kualitas diri Anda, kualitas hidup Anda, bahkan kualitas keimanan Anda. Jadi jangan gerundel masalah. Jadi ketika ada datang masalah, dengan gerundel, ya besok orang bakal dikatakan panjenengan pang kualitas, saya jadi wong sing kuat, sing semangat. Ketika ada juang tenang. Makanya bagaimana? Jangan jadi orang yang pesimis, jangan jadi orang yang lembek. Ketika ada masalah, jangan jadi orang yang suka mengeluh. Apa maning gak bisa. Makanya tanda-tanda orang lemah itu cuma 3. Tanda-tanda orang yang lemah, mentalnya lemah. Maaf, Nabi Muhammad gak selalu umat Islam itu mentalnya lemah. Makanya mohon maaf, saya ajarin santri-santri di sini hanya sekedar untuk menetak sandal saja, untuk menguji mental. Kon mani belele, enang wong pirang-pirang, kon natani sendal. Orang urusan isi nama kok nolong. 1, wong sing seneng ngeluh. 2, wong selalu dia bimbang, selalu ragu. Itu yang mental lemah. Wis ngerti kon kerjane ngendi? Oh, nyok kerja numpang, duitnya pan bapak, nyok pan ngumpul rumah. Wis DP, mudah terpengaruh. Maaf. 1, mental orang sing lemah mudah kesinggung. Yang kedua, mudah terpengaruh. Anak omongan, kon kan kerja banget ya. Iya, terus DP rumah uwis nyong wis kan dadi nyong bojo kok enak dikone zino Pak cukup duite sing apa untuk pakan sing apik, go main-main foya-foya. Akhirnya apa? Foya-foya. Iya mone zino dicukut. Kenapa? Mudah terpengaruh, orang berpendirian. Makanya biasanya orang sing mudah terpengaruh mohon maaf. Dalam dia kayak tidak dipertimbangkan terlebih dahulu. Makanya wong kowe wajib duwe guru. Lamun panjenengan duwe guru kayak ikatannya harus. Bahkan dalam mutalim ana wong ngrasani guru belayan Pak ilmu langsung ketok. Sampai pernah diterangkan di sasani wong dadi murid orang pernah sing ngarannya suudon mari lho, suudon bae. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mental lemah itu tidak disukai sama mental sing hebat, sing kuat, sing penuh semangat. Itu yang disukai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mudah marah. Nanti saya berdina. Ayo. Ini hadirin. Maka ketika kita marah, diambil di tema kali ini maka marah membawa hikmah. Maka ketika ada masalah membawa hikmah. Ketika ada masalah, wala taqulu likulli syai'in limadha. Bisa aneh ya Allah.
Bisa kayak gini masalah ya Allah. Jenengan ngeluh terus demi Allah. Jenengan ngeluh terus malah laka solusinya. Jenengan orang diselesaikan, jenengan bakal kena orang dengan solusi. Kenapa? Tapi nggak ada solusi. Kenapa? Karena jenengan ngeluh. Apa? Timbulnya daya tubuh Anda, daya tahan Anda, sing awet dan sehat, lambat laun itu subhanallah akan sakit-sakit. Kenapa? Wong akal orang senang dipaksa. Ini hadirin dirahmati Allah. Wala taqul likulli syai'in limadha. Tapi apa ngomongnya? Mal hikmah ya Allah. Masih ana hikmah ya. Kok anggar masalah dari bismillah marani nyong. Kok ngaku jadi anggar masalah, jangan nyalakan sekitar. Jangan nyalakan sekitar. Terus jangan salahkanlah diri sendiri. Ya Allah bisa nanya masalah. Apa yang kurang Tuhan ya Allah? Apa yang kurang aja? Kurang mantep ya Allah? Apa yang sedekah kurang? Apa yang bocah-bocah karena ujian dari Gusti Allah kok kayak kowe? Kok kenapa dari orang makan ngaji? Jadi kowe kerjane iya karo Gusti Allah lagi ado karo nyone lagi ado. Digoleti nang jamiahan laka, digoleti nang tadarusan laka, digoleti nang masjid laka. Jenengan digoleti Gusti Allah laka. Kamu ini jenengan sing apa? Gusti Allah ado karo jenengan digoleti Gusti Allah. Jamiah laka, majlis taklim laka, nang masjid laka. Jenengan digoleti Gusti Allah nang sedekahan laka, nang infak laka, nang buduri bocah yatim piatu jenengan ora tau infak. Jenengan setiap hari digoleti nang Gusti Allah. Tutu Gusti Allah ado. Malah jenengan sing ado maring Gusti Allah. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Ini bukan main-main ini hadirin. Masalah KB, masalah dunia. Berarti ada masalah KB mau bisa ditutup-tutupi. Atau ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ngomong, awit cilik kululan panjenengan sudah komitmen sampai lagu sing dan cilik apal sampai kiye bujang sampai juara sampai jual putu mesti kayak mutan lagu orang bakal mungkin. Itulah komitmen. Kenapa? Sudah yakin, sudah pasti. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun bertambahnya umur kok meredup. Apa sih nyanyinya? Buat apa susah, buat apa susah itu tak ada guna. Sampai apa? Jadi orang apa balik kemarin Gusti Allah. Oh iya, anggar ngaku salah. Gusti Allah langsung cepet yang solusi. Tapi selama kamu menyalahkan keadaan, belajar dari keadaan Gusti Allah apa? Kalau dari Gusti Allah, kisingen masalah nyong. Si bahkan nyelesaikan ya nyong. Orang saya jalan-jalan. Tobat, istighfar, sholawat selesai sudah. Ini hadirin. Makanya yuk bareng-bareng. Kabehana masalah. Tapi masalah orang bakal ada masalah terus. Gusti Allah bakal minta kamu kemana solo. Terus ya belum. Anak masalah, anak orang. Apa maning ketika kita mendekat dan lupakan Gusti Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi diucap natuli dongane donga pi temenanan. Coba manggar donga orang temenanan ya masalah mana yang muncul. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang barokah meskipun ya Allah dengan duduk saya dapat rezeki. Sering akhirnya jadi penjaga toilet. Dan juga kayak kesalah sih dongane kan masalah. Doa mani ya Allah, dadi nyong sing barokah, duwite akeh, nyong ngatur duwite akeh, barokah, nyong bisa ngatur rugi. Nyong sewot ora rugi. Celing dadi tukang parkir. Kiri ana wong kita tukang parkir ora gelem. Ini masalah tuh. Makanya karena masalah tolong baikar sungguh perhatian. Karena masalah jenengan doa mari Gusti Allah niki salah. Ya Allah, masalah saya sangat besar ya, itu salah jadi. Harusnya bagaimana? Wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Berarti yang jenengan ya Allah, masalah saya sangat besar. Berarti antara Gusti Allah kalau masalah jenengan, kayaknya gede masalah jenengan. Padahal Gusti Allah semua melayukan ifulunasan. Orang bakal Gusti Allah cobaan di luar batas tasmiah. Paham ya? Oh ujiane kiai kayak gini. Oh ujiane ustad kayak gini. Oh ujiane awam kayak gini. Orang bakal ujiane awam ya kayak kiai orang bakal.
Jadi selama kita menyadari, oh berarti kayak gitu. Iya lah, yukaliful orang bakal. Artinya apa? Kon sanggup, sabar, terus dalam doa mari Gusti Allah. Ini hadirin yang dirahmati